Yang mengeluarkan surat ini bukan saya, tapi adalah kewenangan Gereja Katolik. Bila memang ada tuduhan surat nikah ini palsu, silahkan tanyakan kepada pihak gereja. Halo Tribuners, Robby Tremonti akhirnya buka suara terkait hal yang sedang ramai belakangan ini mengenai pernikahannya dengan Aurelie Moeremans beberapa belasan tahun lalu, di mana pernikahan Aurelie dan juga Robby Tremonti diungkap dalam sebuah buku Broken Things yang dibuat oleh Aurelie Moeremans yang diunggah beberapa bulan lalu, di mana memang Aurelie menyamarkan tentang nama mantan suaminya itu. Bahkan Aurelie mengungkap masa kelam selama menikah dengan laki tersebut yang dikabarkan adalah Robby Tremonti. Dan ketika diklarifikasi, Robby mengklarifikasi bahwa pria yang disebutkan dalam buku Broken Things dari Aurelie Moeremans tentang pernikahannya dulu adalah dirinya sendiri. Ia mengakui menikahi Aurelie Moeremans pada 10 Oktober 2011. Pernikahan mereka terjadi di sebuah gereja dan sah secara hukum agama dan juga hal-hal lainnya. Dan Robby juga membantah perihal pernikahan ia dan juga Aurelie terjadi dalam proses yang singkat, bahkan persiapannya hanya dalam 1 hari. Menurut Robby, pernikahan secara Katolik tidak bisa digelar dalam proses yang singkat karena ada beberapa prosedur yang harus dijalani yang memang sudah tertuang dalam hukum agama, sehingga ia membantah perihal pernikahan mereka disiapkan dengan proses yang singkat. Di sisi lain, Robby Tremonti juga menegaskan pernyataannya bukan hanya untuk mencari pembelaan, namun ia hanya untuk meluruskan sebuah fakta bahwa ia dan Aurelie pernah menikah pada 10 Oktober 2011. Berikut keterangan dari Robby. Oh maaf, supaya nggak dipelintir, kita mulai dari buku itu kan tidak menuliskan nama Robby Tremonti secara gamblang. Tolong dicek di media, ada status Aurelie yang intinya menyatakan, buat sekedar info ya, buat yang belum ngerti, jangan putar balikan fakta, karena memang seakan-akan saya dibuat tidak percaya diri, tapi saya berpegang kepada fakta dan bukti. Saya tidak gentar. Ada lagi penggorengan di media, wah Robby mengancam akan ke jalur hukum. Di highlight, bukan mengancam, tapi apabila, beda kan? Apabila dibutuhkan. Sebenarnya cuma ingin ini tidak menjadi polemik lagi yang menimbulkan pertanyaan, digosok dan digoreng di media. Kok Robby ngerasa? Padahal kan buku itu nama samaran. Setuju ya? Di buku itu ada poin Aurelie dipaksa menikah dengan tokoh yang namanya Bobby. Dengan bukti-bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan, di Google dimanapun petunjuknya adalah Robby pernah menikah dengan Aurelie. Saya akui itu dan Google mengakui. Google adalah tulisan ilmiah ya, yang ada bukti. Sangat wajar kan sindiran itu kepada saya. Oke. Beberapa waktu yang lalu Aurelie counter dengan status di TikToknya ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu pusingkan itu. Oke. Ya. Ya. Buat yang bingung, konteks dikit ya. Aku nulis buku tentang pengalaman aku
Pengalaman berarti kisah nyata ya. Mengalami kekerasan saat umur 15 tahun. Highlight umur 15 tahun itu nanti saya akan bahas masalah grooming. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Lucunya ada yang merasa, lalu malah ganggu aku lagi. Padahal caranya justru beresiko buat dirinya sendiri. Ada lambang kepala polisi. Selama ini aku memilih diam. Tapi diam itu pilihan, bukan kewajiban. Dan setiap pilihan punya batas. Emotikon mata gitu ya. Jelas semua? Bukunya ada di link bio aku. Ada bahasa Inggris dan Indonesia gratis. Kita bahas ya. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Di buku itu tertulis dia pernah menikah, dipaksa menikah dengan tokoh yang disamarkan bernama Bobby. Berarti kan masyarakat akan membrowsing siapa yang pernah menikah dengan Aureli di portal media apapun. Di Google lah pasti yang muncul nama Robby Tremonti. Ya, saya pernah menikahi Aureli dan saya buktikan dengan surat-surat. Pertanyaannya, lucunya ada yang merasa tersindir ya. Saya merasa tersindir. Jelas di Google itu Robby Tremonti, dugaan KDRT, memaksa menikah, mengancam kalau tidak mau menikah akan menyebarkan foto telanjang, child abuse, pedofilia, mengancam apapun itu. Yang saya mau tanyakan, kok ada yang merasa? Berarti kok dibalik? Kalau misalkan saya bertatap muka, Aureli, kamu ngomongin saya ya? Kok kamu ngerasa? Berarti apa? Bukan, oh sorry, berarti Bobby-nya siapa dong? Kalau Aureli tidak bisa membuktikan ke publik dengan sindirannya dengan nama samaran itu Bobby, itu siapa? Di Google, di status apapun, di sosial media, di portal manapun, siapa Bobby ini? Buku ini tentang kisah nyata atau bukan? Jadi jawaban saya ke Aureli, maaf ya Aureli kalau saya tersindir. Oh kalau bukan, wah ya bukan saya dong, Bobby ini siapa? Kalau dia ceritakan itu, Bobby-nya bukan saya. Cuma ingin apa? Cuma ingin pengalaman, berbagi pengalaman. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa serang siapa. Pelaku pedofilia. Poin 2. Ya. Saya buka kalau ini komat ya. Maaf ya. Saya mengeluarkan video ini gak ada unsur menyerang. Ini kan sudah ya, ini kan konsumsi publik ya, ada di YouTube ya. Sudah
Kita dengarkan baik-baik. Ciuman waktu 13 tahun. Benar nggak? Posisinya di umur 13 tahun. Ya. Enggak dong, itu aku di kelas 2 SMP. Itu katanya FOMO kamu ya? Oh ya, jadi kan aku sekolahnya di Belgia kan. Terus di sana tuh memang mereka lebih cepet kan upahnya kayak dewasanya cuma gitu-gitu. Terus di kelas itu tuh cuma aku Dengar doang yang baik-baik. ciuman. Mereka tuh udah kayak dari umur 11 tahun mungkin udah Umur ciuman. 11 tahun. Yang kayak ciuman gitu di kelas di sekolah gitu kan. Terus aku kayak aku aja pegang tangan aja kayak malu-malu gitu. Terus gara-gara kayak diketawain sama teman-teman cewek aku gitu kayak aku kayak gue harus ciuman nih. Boleh saya ulang 2 kali supaya jelas? Posisinya di umur 13 tahun. Di umur 13 tahun ya. Enggak dong, itu aku di kelas 2 SMP. Itu katanya FOMO kamu ya? Oh ya, jadi dulu kan aku sekolahnya di Belgia kan. Terus di sana tuh memang mereka lebih cepet kan upahnya lagi ya. Siapa? Ciuman gitu-gitu. Terus di kelas itu tuh cuma aku doang yang gak pernah ciuman. Mereka tuh udah kayak dari umur 11 tahun mungkin udah ciuman gitu. Ada yang kayak ciuman gitu di kelas di sekolah gitu kan. Terus aku kayak aku aja pegang tangan aja kayak malu-malu gitu. Terus gara-gara kayak diketawain sama teman-teman cewek aku gitu kayak aku kayak gue harus ciuman nih. Memang gak penting. Kabar burungnya kakak pernah ciuman waktu 13 Jelas ya teman-teman ya. Mungkin kalian tidak diuber waktu kan? Aman, aman. Sedetail mungkin sudah. Abang bukan agak kanan. Banyak, tenang. Oke, dapat informasi ini jelas. Jadi apa informasi yang saya Ke kiri boleh bang, ke kiri utarakan boleh bang. Yang ini nih. relate ya. Iya. Iya boleh bang, sini bang. Apa sih Iya. tuh? Geseran nih. Oh, sorry bang. Abang izin tanya. Izin. Sekali Buat lagi teman-teman. kirinya bang, sekali lagi Ah, kirinya boleh. oke. Ya. Berebutan nih ya. Yang ini. Iya. Benar ya. Ini romonya ya. Ayo teman-teman Yang tengah dulu bang, sebentar bang. ya difokuskan ke apa? Sumpah di atas Alkitab. Yang mana bang yang Alkitab untuk itu? Nah tuh, Ini bawah, berdua bawah, ini di tangannya. tangannya ke Alkitab. Ini mewakilkan gereja ya. Mewakilkan sumpah di atas Alkitab yang Ke kiri tidak- dikit bang, boleh ke kiri boleh bang. tidak boleh sembarangan. Ya, bukan. Siap. Sini dulu. Saya tekankan lagi, tidak ada unsur Lalu. mens rea. Saya menunjukkan bukti ini adalah bukti petunjuk. Teman-teman tolong ditekankan lagi, tidak ada unsur mens rea. Saya harus mengeluarkan bukti-bukti petunjuk. Oke. Ayo bang, malu sini bang. Wes, oke. Sorry bang. Makasih ya bang. Ke tengah ya, Oke. tengah bang, tahan tangan dulu. Saya tekankan lagi, ini adalah kebenaran, bukan pembenaran. Oke. Ayo silakan teman-teman. Terang bang. Oke bu. Highlight ya ini pemegangan tangannya ya. Bang tahan bang. Oke. Hah? Ya, Oh boleh dong. Goceng ya. Udah nyala. Semua kamera sudah roll kan? Udah, Bang. Santai. Udah, Bang. Oke. Bang izin bang disebutkan juga itu pernikahan di tahun berapa bang? Oke. Nanti. Biar enggak, Ya biar ngejelasin fotonya aja. Saya minta beritanya jangan dipotong-potong. Enggak, Bang. Saya juga mengerti kok. Di jagat maya itu kan memotong berita terus ya dikasih narasi yang kurang tepat ya. Saya minta ini adalah kebenaran bukan pembenaran. Sambil itu
tadi kamu ada berita bahwa yang polemik bahwa Aureli itu menikah, ada yang bilang 15 tahun lah di bawah umur. Ya. Aureli lahir itu 8 Agustus 1993 dan ini masih ada di highlight ya. Tolong bisa minta tolong teman-teman. Ini kalender 10 menjawab pertanyaan kamu yang di belakang ya. Tanggal pernikahan 10 Oktober 2011. Benda antik ya bisa dibilang ini kan. Robekan kalender. Koleksi gitu. Ya. Bentar. Tekankan lagi 8 Agustus 1993 jelas, dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Benar kan? Dari Agustus, September, Oktober. Siap. Saya melakukan wawancara ini selambat mungkin, nggak apa-apa, saya tenang. Ini bukti kebenaran, bukan pembenaran. Saya lanjutkan ya. Saya menutupi nama ini nggak takut, ya. Ini kenapa saya fotokopinya masih ada. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu. Tolong di highlight tanggal pernikahannya. Sepuluh. Kalau dibuka aja bisa. Hah? Jadi kertasnya aja. Oke. Nggak mantul. Untuk surat-surat yang lain, ini tidak ada unsur mens rea. Surat asli gereja kalian bisa lihat di Google di tahun 2013. Ini cukup mewakilkan ya. Ini surat yang katanya gereja memalsukan dan Romo memalsukan surat ini. Boleh gak kesini Bu? Ya. Lihat. Yang mengeluarkan surat ini bukan saya, tapi adalah kewenangan gereja Katolik. Bila memang ada tuduhan surat nikah ini palsu, silahkan tanyakan kepada pihak gereja. Abdul ini angkat gitu. Tahan bentar. Sebentar dikit. Lagi. Oke. Bang, izin ada bawah biar Oke. Sudah. Tolong ini selengkap-lengkapnya. Sudah. Sudah terjawab yang tadi ya, tanggal pernikahan ya. Sudah jelas ini dapat ya. Ini nggak perlu didetail ya, intinya untuk umat Katolik yang polemik bahwa pernikahan Katolik cuma 1 hari, ya ini adalah persiapan buku liturginya yang nggak mungkin itu dicetak 1 hari. Siap ya. Untuk surat menyurat menurut Jangan lupa subscribe ya.